Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Syukur alhamdulillah karena kita hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa belajar bersama-sama pada pagi ini. Sebelumnya, supaya acara pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan baik dan lancar serta mendapat barokahnya, kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Ibu minta tolong ketua kelas untuk membacakan doa. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Doa dimulai. Terima kasih. Sebelumnya, coba kalian lihat kanan kiri temanmu itu, samping kanan samping kiri temanmu. Adakah hari ini temanmu yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti kelas 7B formasi lengkap lagi, Nak ya. Pertemuan yang lalu formasi lengkap, sekarang formasi lengkap lagi. Baik. Untuk mengetahui kesiapan kalian, apa sudah siap menghadapi pelajaran hari ini, Ibu ingin tahu kesiapan kalian dengan konsentrasi. Ibu lihat, kalian sudah konsentrasi belum gitu ya? Yuk kita adakan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Siap. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, Ibu rasa kalian sudah berkonsentrasi dan siap untuk mempelajari pelajaran kita hari ini. Coba kalian perhatikan ke slide di depan. Pembelajaran kita hari ini masih tetap seperti minggu yang lalu materinya, Nak ya. Masih tetap seperti minggu yang lalu, yaitu penerapan bentuk aljabar pada soal cerita. Cuman perbedaannya nanti ada di tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang lalu penerapan bentuk aljabar pada soal cerita itu ada yang masih ingat? Kira-kira minggu kemarin itu kita bicara tentang apa? Ya? Menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Kemudian ya, Nizar? Penerapan bentuk aljabar. Iya, penerapan bentuk aljabar ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu lanjutkan lagi, materinya sama tetapi tujuannya berbeda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah dalam soal cerita. Ya, semuanya bisa membaca di slide depan ya, Nak ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah melakukan operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah dalam soal cerita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kalau kemarin sudah Ibu ajarkan bagaimana caranya mengubah soal cerita yang sedemikian panjang lebar diubah ke dalam bentuk aljabar.
Kan sampai di sana ya nak ya. Nah sekarang berlanjut lagi. Kita belajarnya berlanjut lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya sekarang? Ya, pakai operasi aljabar yang mana? Nah akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Untuk sebelumnya, Ibu ingin tahu, misalkan Ibu ingin tanya ke kalian, kira-kira permasalahan apa saja di kehidupan sehari-hari yang kita bisa selesaikan dengan operasi bentuk aljabar? Ada yang tahu? Kira-kira kamu di kehidupan sehari-hari menemui soal seperti apa yang kira-kira bisa diselesaikan menggunakan bentuk aljabar? Ada yang tahu? Kira-kira? Ya? Apa nak? Contohnya? Jual beli untung dan rugi. Jual beli untung dan rugi. Apa penerapannya kalau pakai aljabar? Contohnya misalkan kamu membeli barang seharga 100.000, kemudian kepengen untung berapa? 50.000 misalkan. Kepengen untung 50.000, maka nanti supaya untung 50.000, barangnya tadi yang dibeli harus dijual dengan harga berapa? Maka dimisalkan X dulu kan ya. Dimisalkan X, kemudian kamu cari bentuk aljabarnya, diubah bentuk aljabar, dimisalkan X dulu baru dicari. Maka nanti bentuk aljabar juga bisa kamu terapkan pada proses jual beli. Dan banyak lainnya nak ya. Kemudian bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan operasi aljabar? Bagaimana caranya? Kalau tadi kamu sudah sebutkan contoh-contoh permasalahan kita sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan aljabar, sekarang coba bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan operasi aljabar? Bagaimana? Mengubah permasalahan yang ada ke dalam bentuk aljabar kemudian menyelesaikannya. Mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk aljabar, kemudian baru menyelesaikannya. Baik. Kemudian perlu kalian ketahui nanti nak ya, pada pembelajaran kita hari ini nanti ada dua kegiatan yang kita akan laksanakan. Yang pertama kita akan melaksanakan seperti biasa kerja kelompok, Ibu kasihkan LKPD nantinya nak ya. Kemudian setelah LKPD selesai baru dipresentasikan seperti biasanya. Kelompok yang mempresentasikan di depan, kemudian teman-temannya yang lainnya silakan menyimak, boleh menyanggah, boleh. Jadi boleh disanggah atau memberikan masukan, boleh. Ya, nanti waktu temannya ada yang mempresentasikan, silakan. Yang kelompok lain yang tidak mempresentasikan, silakan memberikan sanggahan. Kemudian setelah itu untuk memantapkan pembelajaran kita hari ini seperti apa gambarannya dan nanti tugasnya seperti apa yang akan Ibu berikan. Baik, berikutnya akan Ibu tayangkan sebuah video pembelajaran yang Ibu ambilkan ya nak ya. Silakan kalian perhatikan, kalian simak karena nantinya pasti ada kaitannya dengan kerja kalian, terutama yang kerja secara berkelompok. Siap ya nak ya? Ibu tayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan dan simak video pembelajaran ini. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar dalam soal cerita. Ini merupakan bagian yang pertama. Contoh yang pertama, sebuah bis memuat 40 orang penumpang, 1 orang sopir dan 1 orang kernet dengan berat rata-rata per orang adalah X kilogram. Nah, bis tersebut juga memuat bagasi seberat 4X minus 17 kilo. Tentukan berat muatan bis seluruhnya dalam X. Nah, perhatian ya, ini ada sebuah bis nih. Di dalam bis itu ada 40 orang penumpang. Artinya, kita nanti akan mencari berat muatan bis seluruhnya, yaitu terdiri dari 40 orang penumpang, maka di sini kita tulis 40. Kemudian karena berat per orang itu X kilo, maka di sini kita tulis 40X. Lalu di sini ada 1 orang sopir nih. 1 orang sopir
itu berarti 1x, atau kita tulis x. Ditambah lagi ada 1 orang kernet. 1 orang kernet itu artinya di sini ditambah x. Nah, lalu di sini ada bagasinya dong, ya kan? Nah, bagasinya itu berarti ditambah dengan ini, bagasinya berarti adalah 4x minus 17. Jadi di sini kita tulis 4x minus 17. Jadi berat muatan seluruhnya ada berapa nih? Perhatikan, yang ada x-nya ya, yang sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Di sini ada 40 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 46x minus 17. Begini saja, karena yang dimau dalam soal adalah berat muatan seluruhnya dinyatakan dalam x. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang yang B, bila x sama dengan 48, berapa kilo berat muatan di seluruhnya? Jadi x-nya sama dengan 48 itu artinya x yang ada di sini kita gantikan dengan 48. Jadi sama dengan 46 dikali 48 dikurang 17. Nah, 48 di sini kedudukannya gantikan x-nya. Kita kalikan dulu ya, 46 kali 48 hasilnya adalah 2208 dikurangi 17 sama dengan berapa nih? 2191 kg. Jadi berat muatan di seluruhnya jika x dinyatakan 48 kg, maka berat seluruhnya adalah 2191 kg. Nomor 5, sebuah area peternakan kuda dibangun di atas lahan berbentuk persegi panjang. Kita gambar ya. Ini area peternakan kuda berbentuk persegi panjang dengan panjang 3x plus 2m dan lebarnya 2x min 1. Bedanya dengan yang nomor 2 tadi apa? Kalau yang nomor 2 tadi itu lebarnya koefisiennya adalah y, sedangkan di sini sama x. Caranya sama nggak? Sama. Ya. Yang dicari pertama kali adalah keliling. Kita tulis keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L sama dengan 2 dikali I. P-nya adalah 3x plus 2 ditambah lebarnya adalah 2x min 1. Lalu yang di dalam kurung kita sederhanakan nih. Jadi kita kelompokkan 3x itu ditambah dengan 2x, maka hasilnya adalah 5x, dan 2 ditambah minus 1 atau 2 dikurangi 1, hasilnya 1, positif. Kemudian kita kalikan langsung, 2 dikali 5 sama dengan 10x, 2 dikali 1 sama dengan 2, positif. Ini merupakan keliling yang dinyatakan dalam x. Nah, sekarang yang luas. Luas areanya adalah apa rumusnya? Persegi panjang. P kali L. P-nya itu adalah 3x plus 2, sedangkan L-nya adalah 2x min 1. Lalu dikalikan pelangi nih. 3x kali 2x itu 6x kuadrat. 3x dikali minus 1 adalah minus 3x. 2 dikali 2x adalah positif 4x. Dan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Lalu yang mereka itu bisa disederhanakan karena sama-sama x. Maka kita dapatkan 6x kuadrat. Ini berapa nih? Minus 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? 1 positif. Jadi 1x atau ditulis dengan x. Lalu di sini minus 2. Ini adalah luas yang dinyatakan dalam x. Kemudian yang C, hitung keliling dan luasnya jika x sama dengan 8. Gampang ya. Jadi keliling tadi kita dapatkan 10x plus 2 kan. Lalu kita masukkan aja x sama dengan 8 ini. Maka 10 dikali 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 80 ditambah 2 atau 82 meter. Sedangkan luasnya, luas ini 6x kuadrat plus x di 2 kan. Jadi kita masukkan x-nya 8. 6 dikali 8 kuadrat ditambah 8 dikurang 2. Di sini 6 dikali 64 ditambah 8 dikurangi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 384 ditambah 6 atau 390 meter persegi. Demikian tadi video pembelajaran yang Ibu tayangkan dan kalian simak.
Sekarang perlu kita lihat dari tayangan tadi itu apa kira-kira yang bisa kalian lihat di situ dalam menyelesaikan sebuah soal yang berbentuk cerita mau diselesaikan dengan operasi aljabar. Ada langkah-langkahnya kan ya nak ya? Tadi ada prosesnya, tidak langsung bisa dikerjakan. Apa langkah-langkah dalam penerapan aljabar pada soal cerita? Silakan kalian lihat di slide yang ibu tayangkan di depan. Dan ini nanti silakan kalian praktekkan waktu kalian ibu beri lembar kerja. Yang pertama, langkah-langkah untuk menerapkan atau menyelesaikan soal cerita menjadi bentuk aljabar ya, ke dalam bentuk aljabar, yaitu yang pertama, baca terlebih dahulu soal dengan teliti. Jadi kalau misalkan kalian membaca soal cerita satu kali masih belum mengerti maksud soal itu, diulang lagi bacanya. Jadi di situ baca soal cerita dengan teliti, kemudian identifikasi informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, kalau kamu sudah tahu, oh ini loh yang penting, oh ini loh yang belum diketahui, maka siap-siap untuk langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang kedua, tentukan variabel yang akan digunakan untuk mewakili nilai yang belum diketahui. Semuanya ini sudah ibu rangkumkan di bahan ajar. Silakan ada pertanyaan nantinya, silakan bisa tanyakan nanti ke ibu ya, atau kamu bisa melihat di bahan ajar yang ibu bagikan. Baik, kalau sudah siap, ibu lanjutkan berikutnya, yaitu kita akan mengadakan kerja kelompok. Jadi ibu akan memberikan LKPD beserta bahan ajar di tiap-tiap kelompok. Kemudian silakan kalian tulis nama kelompoknya, kerucut, tabung, limas ya nak ya, sesuai dengan kelompoknya dan beserta anggota kelompoknya. Jangan lupa nomor absennya juga kalian sertakan. Silakan bisa kalian rembuk dengan anggota kelompoknya. Untuk kegiatan diskusi ini ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian rembuk dengan sesama anggota kelompok. Ibu harap semuanya berkontribusi di dalamnya ya nak ya. Jangan cuman yang kerja 1-2 orang. Ya, Raifa, ada apa nak? Yang ini kan misalnya hurufnya boleh terserah kan ya? Boleh terserah. Tapi hati-hati ya Raifa ya, nomor permasalahan yang nomor 2 itu kalau hurufnya pemisalannya variabelnya boleh terserah Raifa itu. Tapi hati-hati, di situ di soal sudah dijelaskan. Tata dapat uang per minggu kan ya nak ya? Iya. Nah, jadi tiap hari Minggu Tata dapat uang jajan. Jadi 1 minggunya di situ sama soal dianggap berapa hari? 6 hari. 6 hari Dari Senin sampai Sabtu. Oke, jadi 6 hari. 1 minggu yang biasanya ada 7 hari, di sini di keterangan soal 1 minggunya sudah dijelaskan 6 hari dari Senin sampai Sabtu. Jadi hari Minggunya lagi dapat sangu lagi gitu ya Pak ya? Iya. Ya, udah. Hati-hati ngerjakannya. Kelompok kubus sama tabung sudah selesai. Kelompok yang lainnya ibu tanya apa sudah selesai? Sudah ya? Ibu persilakan kelompok balok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dimulai dari soal permasalahan yang pertama. Soal permasalahan yang pertama ada 3 ya nak ya? Ya, silakan kalian mulai dari permasalahan yang pertama, soal 1. Bagaimana bentuk aljabar atau model matematika untuk mewakili badannya beras dan kentang? 1. Misalkan badannya beras B sama dengan 8 karung.
Beratnya kentang 5 karung. Berat tiap karung beras dipisahkan X kilogram. Isi tiap karung kentang dipisahkan 5 buah. Maka total beras sama dengan banyak beras kali berat tiap karung 8 kali X sama dengan 8X kilogram. Total kentang sama dengan 5 kali G sama dengan 5G buah. Dari grup Balok sudah mempresentasikan ya, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Berikutnya kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi yang mau mencoba mempresentasikan? Wah, ibu siapa nih kok saya semua? Ya udah, kelompoknya ibu, silakan. Karena tadi yang kelompoknya cewek-cewek semua, sekarang laki lah, gantian enak ya. Perkenalkan, saya Jaka dari kelompok Limas. Perkenalkan, saya Winda dari kelompok Limas. Yo, silakan presentasinya, hasil kelompoknya gimana? Fokus dulu. Kentang dengan jumlah tiap karung kentang ini buah. Salah satu, bagaimana bentuk aljabar atau model matematika untuk mewakili banyaknya beras dan kentang? Misalkan, banyak beras B sama dengan 8 karung. Ada dari permasalahan satu ini, dari 1 nomor 3, mana yang kalian ada perbaikan, ada sanggahan, ada kritikan? Yang mana? Yang nomor 3, letaknya di mana yang keliru? Siapa? Kelompok mana yang mau menyanggah? Ayo, kelompok mana yang mau menyanggah? Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok bola akan memberi sanggahan untuk kelompok Limas. Nama saya Yasmin, absen 32. Nama saya Amel, absen 1. Silakan. Sanggahannya silakan ditulis. Jika harga beras 15.000 per kilogram dan harga kentang 1.000 per buah, berapakah total pendapatan pedagang itu? Diketahui harga beras per kilogram sama dengan 15.000. Ini untuk koreksinya. Jadi untuk grup Limas lebih berhati-hati di perkaliannya nanti ya. Oke, terima kasih atas hasil kerja kelompok kalian. Kita kasih aplaus untuk kedua kelompok. Silakan kembali ke tempat. Kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan? Ambil kesimpulannya ini. Siapa yang mencoba membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa aja? Yo, Reva, silakan yang pertama. Ditulisnya, maju. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa dari pembelajaran kita hari ini? Jika hasil kalian salah, ya nak, lebih hati-hati lagi. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bentuk aljabar ternyata masih bisa digunakan untuk mata pelajaran lainnya, yaitu mata pelajaran IPA, ya, IPS juga bisa dipergunakan bentuk aljabar. Bahkan ada 3
ketiga, bahwa untuk menyelesaikan soal cerita itu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk aljabar, baru diselesaikan. Baik, refleksi. Selanjutnya adalah refleksi. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Dengan itu ingin bertanya kepada kalian. Refleksi yang pertama, apakah saya sudah dapat menyelesaikan masalah dalam soal cerita dengan menerapkan operasi pada bentuk aljabar? Ya. Bisa ya? Nah, menerapkannya dalam bentuk aljabar sudah bisa. Kemudian yang kedua, apakah kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran? Iya, kurangnya ketelitian kalian dalam menyelesaikan soal, kurang teliti. Seperti grupnya dibuat tadi ya, kelompoknya dibuat tadi, kelirunya di perkaliannya, hasil kalinya yang keliru. Kemudian yang kedua, apakah kendala yang dihadapi sudah ya tadi ya? Apakah kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran? Apa? Kurang teliti. Yang ketiga, momen terbaik apakah yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran ini? Presentasi. Melihat teman-teman yang presentasi. Ada lagi? Oh, melakukan berarti penyemangat tadi ya, sedikit ya. Itu yang kalian suka ya dari pembelajaran kita hari ini. Refleksinya seperti itu. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian akan pelajaran kita kali ini, Ibu adakan tes tulis ya nak ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik. Ingin tahu kemampuan kalian sampai sejauh mana materi hari ini bisa kalian serap dan kalian pelajari. Sudah habis, silakan kalian kumpulkan tes tulis yang berindividu, kamu kumpulkan dengan kerja hasil kelompoknya per kelompok. Kelompok 5 tulis ya, yang sudah selesai silakan dikumpulkan semuanya. Baik, semuanya sepertinya sudah mengumpulkan semuanya ya kan ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, tapi untuk pertemuan Ibu minggu depan ya, hari Jumat minggu depan, tolong kalian pelajari tentang sistem persamaan linier satu variabel ya. Jadi ada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Silakan kalian searching ya, cari di internet, itu banyak video-video pembelajaran tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Baik, ketemu lagi dengan Ibu hari Jumat minggu depan. Kita ucapkan puji syukur karena pembelajaran hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum